pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kalau pada saat ini bisa kita mengadakan ibadah pertama kali, ibadah umum pada saat ini. Biarlah hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah ibadah yang kita laksanakan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat perpanjangan tangannya. Oleh karena itu, mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah umum pertama di TPI Tengger Kandangan ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita. Oleh karena itu, turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah umum Tengger Kandangan ini dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Lani Hartono. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore ya. Puji Tuhan. Shalom. Nah, sekali lagi yang keras, shalom. Puji Tuhan ya. Saya penuh sukacita hari ini karena melihat jemaat dengan antusias untuk datang ke sini ya. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya pun mengundang ya saudara-saudara jemaat untuk datang bersama-sama ibadah di tiap hari Minggu ya. Bukan cuma hari ini saja, tetapi tiap-tiap hari Minggu boleh bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Marilah kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan Yesus kami puja. Ditinggikan
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji,
haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, haleluya. Glory Yesus, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Saat sore yang indah ini Tuhan, Engkau menghimpunkan kami jemaat-Mu Tuhan di ibadah raya di Tengger ini yang pertama kali. Oh Tuhan, seperti di dalam firman-Mu jemaat yang mula-mula Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu untuk tetap setia kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu semuanya sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Baik siapapun yang menghadapi masalah, Tuhan Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Yang menghadapi kelemahan tubuh, Tuhan jamah Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memberikan kesembuhan. Haleluya. Yang mengalami kesedihan Tuhan, yang menghiburkan ya Tuhan, itulah ya Tuhan yang kami percayai Tuhan. Engkaulah Tuhan atas segalanya, yang menolong kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba Tuhan, pendeta Anugerah Laila, yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang membawa sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah sore ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, masih tetap semangat ya. Kita berdiri, mari kita memuji Tuhan. Allah itu baik dalam hidup kita. Kasih
kita akan mendengarkan ya, melihat video harapan dan kenangan serta sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Ya, saya memang mulai saya pindah di Tengger itu, terus saya kebagiannya di Tengger. Ya sampai sekarang ini, dari tahun berapa ya, mulai 2000 berapa itu, mulai dari tidak habis orangnya sampai sekarang banyak sekali orangnya. Dulu habis, dulu cuma hanya 1, 2, sampai sekarang sampai 30 ya, ya supaya jadi lebih banyak lagi, bisa membawa jiwa-jiwa di situ. Karena ya Tengger itu ya sebetulnya ya senang ya saya. Kalau saya tidak datang aja, kalau tidak sakit gitu saya tidak datang, mesti saya datang. Itu tujuan saya itu supaya Tengger itu lebih maju dan lebih banyak yang datang, jiwa-jiwa baru yang datang. Sekarang ini sampai Sememi ya toh sudah Pakal. Ya, Pakal. Ya. Dulu Pakal kan cuma hanya 1 orang ya. Terus sekarang ya sudah ada Bu Thomas, ya, ada Thomas. Semoga Tengger itu terus lebih ya menjadi. Nah bisa memang senang ya jadi gereja ya, di daerah sini ya, yang di daerah apa Surabaya Barat ya. Surabaya Barat. Sik banyak rumah kosong ya. Sik aku kok di situ 95 aku mulai ya. Itu sik rumah-rumah kosong. Aku pertama kali main di rumah Bu Orin, terus dari Bu Orin ayo ikut gitu Natalan di rumahnya Bu Ana Parto itu aku. Terus habis gitu aku dikenal Pak Daniel kesini, terus aku ikut, tapi sepi ya, ikut ke rumah-rumah itu, ke rumah Ibu Prayit, Bu Orin, Ana Parto, terus itu ada Bu Kasmina, terus Bu Lisa. Ingatnya itu, loh, kan pindah sini kan ya sembunyi-sembunyi, jangan sampai
keluarga aku kan tahu itu, jadi aku ya ikut gitu kan, masih baru istilahnya kan, baru aku kan baru ikut gereja, jadi ya wis itu seneng kan ketemu teman-teman, terus Bu Orin enggak apa-apa doa gitu, terus katanya mau beli katanya gitu, tapi nggak tahu ya dulu kan nggak tahu kontrak dulu atau dibeli, nggak tahu aku Mas. Tahu-tahu pokoknya sudah dapat itu, terus ibadah di situ, sekolah minggunya di situ, doa supaya jiwa-jiwa baru datang, penuh. Rame tenggeriku ngono lho. Lah tempati seneng Semarang iki tempati dhewe. Gak nyewa. Wis enak-enake ngono Pak Imam ku ya. Pak Imam ku yo gerakno. Pak Imam Bratoyo. Ngene iku Pak Imam Bratoyo ku apik-apik, sepi. Jadi Pak Imam ku ya budal. Diparani. Aku iku kok iso kali jenenge lho Mas Tris. Sing sepuh-sepuh iku kono iku akeh biyen ku wis lumayan lah. Wis kaya gereja. Mumpama di tempat gereja hari Minggu ngono rame ta. Wis ana nggone dhewe enak-enak tengger iku. Kan omong ngaruh apa-apa. Nggih. Biyen ku sing sama pojok iku ya gak ono pisan. Anu ni Bu Putu. Bu Putu. Heeh. Iku biyen ke gereja pisan jane. Oh, asline. Oh, rame Mas biyen ku. Oh. Soalnya Pak Daniel ku yo njuputi. Allah Bapa kami dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Mas Tris dengan saya, minta berkabar supaya Tengger bisa bertumbuh dan berkembang. Itu bukan karena manusia, karena pertolongan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan berjalan dengan lancar, bisa ada kendala, tidak hambatan. Manusia hanya merencanakan saja. Haleluya. Tetapi segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doakan Mas Tris. Mas Yanto berkati kekuatan, berkati kesehatan, berkati panjang umur. Berkatilah ya. Biar bisa melihara tubuhnya. Sekarang sampai nanti akhirnya Tuhan selalu melihara Mas Yanto, melihara Mas Tris. Amin. Kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Selalu meminta memohon pertolongan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Pak kami dalam percobaan, tetapi lepaskan daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Supaya Tengger berkembang dan bertumbuh, gitu aja. Amin. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama marilah kita naikkan puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya pada Tuhan saja yang mempunyai gerejanya. Karena hari ini tanggal 6 November 2022 pukul 17, saudara, kita mengadakan ibadah minggu di TPI Tengger untuk yang pertama kalinya. Nah, seperti saudara ketahui, Gereja Isa Al-Masih di Surabaya ini sudah lebih kurang berkiprah di kota Surabaya 53 tahun, saudara ya. Yang dahulunya dirintis oleh almarhum Pak Pendeta Eliatas Meja. Nah, dalam perkembangannya, saudara, di TPI Tengger ini, jadi tempat pembinaan iman di TPI Tengger ini juga sudah lebih kurang 29 tahun, ya. TPI ini bercokol di daerah Tengger Kandangan, tentu saja dengan segala pasang surutnya. Nah, saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu visi misi dari gereja kita adalah
mendekatkan jemaat pada Tuhan, salah satunya melalui penginjilan, yaitu memperlebar kerajaan Allah dengan mengabarkan Injil keselamatan pada banyak orang, juga menjaring jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan. Setelah sekian lama atau beberapa kurun waktu ini, seolah-olah gereja kita ini tidak berkembang ya, tidak tidur gitu ya, seolah-olah tertidur gitu. Tetapi pada hari ini adalah satu momen yang tepat ya untuk kita sambut, di mana hari ini jemaat di TPI Tengger bertekad untuk mengadakan ibadah minggu, saudara ya, di tempat ini, untuk di mana mimbar-mimbar di gereja ini untuk memberitakan berita keselamatan, menjaring jiwa-jiwa di sekitar daerah ini. Dan saudara, marilah dengan adanya niat yang mulia dari jemaat-jemaat di TPI Tengger ini kita dukung dengan sepenuh hati. Kita doakan bersama-sama agar gereja Isa Al-Masih Surabaya wilayah Tengger ini dapat tumbuh berkembang menjadi gereja yang memuji dan memuliakan Tuhan. Maju terus Gereja Isa Al-Masih Surabaya, khususnya Gereja Isa Al-Masih Surabaya wilayah Tengger, sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Ayo maju bersama Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah melihat ya video tentang sejarah kita dulu di Tengger. Semoga ini menjadi inspirasi untuk makin dekat kepada Tuhan ya, makin setia kepada Tuhan untuk rajin beribadah di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari memuji Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kita. Kuasamu memuji
Haleluya, terima kasih. Mari kita akan mendengarkan firman. Waktu dan tempat kami berikan kepada hambanya Pendeta Anugrah Laya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Saya minta nanti Bapak Diaken Paulus Nima untuk berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami meluap dengan segala Terima ungkapan syukur kasih. Ya. Kasih karena Tuhan apa yang Yesus. menjadi kerinduan jemaahmu yang ada di Tengger ini sudah menjadi satu kenyataan. Amin. Lebih daripada itu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Biarlah Tuhan sesuai dengan kerinduan daripada perintis Tengger ini. Haleluya. Tuhan bermurah hati, Tuhan berbelas kasihan. Amin. Tuhan melimpahkan berkah-Nya. Haleluya. Sehingga Amin. generasi-generasi selanjutnya Amin. semakin Puji memiliki Tuhan. semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ibadah-ibadah Terima kasih yang Tuhan rutin Yesus. di tempat ini. Glory. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan atau kami sampaikan aturkan kepada Tuhan kecuali memuji Kasih memuliakan namamu. Haleluya. Allah Pujilah yang Engkau ya Tuhan. berdaulat, Allah yang bertata. Amin. Kau tidak hadir di tempat-tempat yang megah sekalipun itu juga memuliakan namamu. Tetapi tempat yang sederhana ini pun menjadi hidup jikalau roh Amin. Tuhan limpah curahkan di tempat ini juga. Haleluya. Bapa Terpujilah dalam Engkau ya surga, Tuhan. biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan seperti dupa yang harum yang boleh berkenan memuliakan nama Tuhan. Terus sucikan pikiran hati kami, terutama saat Makasih, kami Tuhan. akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Anugrah Laya. Terima kasih. Kami tahu segala persiapannya itu sulit. Yesus. Jika bukan roh Tuhan yang menyertai, Amin. Ya sulit Tuhan. untuk menyatakan apa isi hati Tuhan. Ya Tuhan. Tetapi kami juga sadar bahwa untuk memahami yang beliau sampaikan, kami juga memohon pertolongan Allah Roh Kudus Amin. supaya kami juga dimampukan untuk dapat mengerti, bahkan kami boleh melakukan menghidupi dalam kehidupan kami. Amin. Karena melalui semuanya itu kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan selama kami masih diizinkan hidup di dunia ini. Ada saatnya kami akan berhenti bersaksi, tapi nama Tuhan sudah kami muliakan ketika kami memperoleh satu kesempatan yang indah. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya, dan kami siap untuk mengangkat mendengarkan. Segala hormat puji syukur kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja ini. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya tidak pakai mic pun, suara saya kencang loh Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ini adalah waktu yang indah buat kita untuk boleh kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, secara khusus di Tengger Kandangan ini, di dalam pembukaan ibadah umum yang pertama. Puji Tuhan, sekian tahun dan sudah waktunya Tuhan yang telah menyatakan kemurahannya bagi gerejanya, secara khusus untuk wilayah Tengger Kandangan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya tidak lama untuk menyampaikan hal itu. Mari kita akan membuka Alkitab kita pada sore hari ini, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ulangan pasal ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dengan subtema manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita akan membaca ini Bapak Ibu. Saya membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian membaca ayat yang genap sambil kita bersahut-sahutan, dan jangan ada yang mendahului satu dengan yang lain, tapi sama-sama ya Bapak Ibu. Saya membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu membacakan ayatnya yang kedua, dan seterusnya dengan saling bersahut-sahutan. Firman Tuhan berkata demikian.
Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas dasar Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud meledakkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan anggurnya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak susah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada petang sore hari ini kita menggumulkan satu tema, yaitu manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan hal yang asing ya tentang kisah atau perjalanan kehidupan orang Israel yang melewati padang gurun selama 40 tahun. Kalau ditanya sama kita, pasti kita udah tahu semua KB. Betul ya Bapak Ibu? Apa yang mereka alami, peristiwa-peristiwa yang mereka alami dalam perjalanan mereka tentu sudah kita hafal, bukan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, sangat indah sekali. Apa yang indah, saudara? Rupanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Musa kepada umatnya, dia sampaikan sebelum orang-orang Israel itu masuk tanah perjanjian. Jadi saudara, sebentar lagi mereka masuk tanah perjanjian, hanya saja belum sampai ini. Lalu diberikanlah firman Tuhan itu kepada Musa, lalu Musa menyampaikan kepada umatnya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kalau kita melihat saudara, Musa itu menyampaikan tentang peristiwa yang tidak asing buat mereka, peristiwa yang masih melekat di dalam pikiran mereka, yaitu tentang apa saudara? Perjalanan mereka selama berapa?
Jadi saudara, tentu hal itu tidak menjadi heran bagi mereka. Oh ya, apa yang disampaikan oleh Musa saudara, di dalam bagian ini, di dalam pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun, dan pemeliharaan penyertaannya itu sempurna bagi mereka. Ajaib. Yang seharusnya perjalanan untuk sampai tanah perjanjian itu tidak begitu lama, saudara. Tetapi Tuhan putar mereka, putar selama 40 tahun. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu dan saudara ya, 40 tahun waktu yang singkat atau waktu yang lama Bapak Ibu? Ya saudara ya, kalau umpamanya 2 minggu saudara kita keliling saudara, nggak apa-apa kalau ada pohon ya saudara ya. Masih mendingan 2 minggu nggak apa-apa lah. 1 bulan masih lumayan. Kalau 1 tahun saudara, sudah mulai yang dari lumayan gerundet sudah mulai. Nah saudaraku, ini kasih Tuhan. Namun dalam perjalanan itu dia seolah-olah mereview tentang perjalanan mereka. Dan sekaligus keajaiban-keajaiban. Sekaligus pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidup mereka. Kadang-kadang kita berpikir ya, setelah saya renungkannya, buat apa ya 40 tahun lamanya kalau Tuhan sudah tahu tentang hati mereka. Tuhan tahu kebenaran mereka. Jangan-jangan ya Tuhan itu sengaja ya buat sengsara umatnya ya. Pernah tidak terlintas Bapak dalam pikiran kita Bapak Ibu? Waktu yang pendek, yang seharusnya tidak sampai bulanan gitu. Kok sampai 40 tahun? Buat apa ya? Jangan-jangan Tuhan itu nakal sama kita. Pos PI, TPI Tengger Kandangan 29 tahun ya. Perjalanan sedikit atau lama itu Bapak Ibu? Lama juga ya Bapak Ibu. Saudara, segala sesuatu rentetan peristiwa di dalam kehidupan manusia itu bukan berarti Allah tidak tahu, Allah mengetahuinya. Lalu mengapa ya Tuhan buat umatnya itu selama 40 tahun berputar-putar. Mungkin bagi orang saudara sebagian, gak ada kerjaan Tuhan Allah itu. Jangan-jangan dia menyiksa. Pikirannya kebanyakan orang saudara. Pikiran kebanyakan manusia. Tetapi saudara, Allah kita itu yang kita percaya itu Allah yang baik. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Tidak hanya saja Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi Allah yang mengetahui juga kedalaman hati seseorang. Amin ya Bapak Ibu ya. Anugerah ini loh, pakai jas saudara ya. Mungkin saya bersolek, wajah saya begitu tampilnya cakep. Nah, daripada dipuji, nggak dipuji orang lain, sudah saya puji diri dewe. Sudah. Cakep dari luar anugerah ini. Tapi ada yang tahu tentang hati anugerah yang paling dalam? Wajah saya senyum. Tapi hati, siapa yang tahu? Hati manusia itu siapa yang tahu? Wajah bisa memanipulasi banyak orang. Luar saya bisa memanipulasi banyak orang. Tetapi siapa yang tahu kedalaman hatiku? Benarkah aku mencintai Tuhan atau tidak? Maka tidak heran saudara, Tuhan Allah itu punya tujuan untuk apa?
untuk boleh mereka melewati selama 40 tahun itu padang gurun belantaran itu. Allah punya tujuan. Allah itu tidak sembarangan untuk melakukan hal itu. Allah tidak jahat kepada mereka sama sekali. Tidak ada niat jahat kepada mereka. Allah selalu memiliki niat baik kepada umatnya. Ini yang penting, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang benar Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan umatnya itu untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Supaya mereka itu siap segala keadaan. Mereka sudah dipersiapkan, berbeda dengan yang lain. Cara hidup mereka, kalau gaya anak muda itu lifestyle mereka. Cara mereka berrelasi antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan apa? Orang-orang Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa mempersiapkan mereka, mewanti-wanti mereka di tengah-tengah keberadaan mereka sebagai umat Tuhan. Di dalam ayat yang pertama itu sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dia mengatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Garis bawahi, pada hari ini. Lalu bagaimana? Haruslah kamu lakukan dengan apa? Ini loh penting Bapak Ibu. Tuhan itu selalu mengingatkan umatnya dengan lemah lembut, saudara ya. Ia di dalam kasihnya, dia selalu mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Melalui apa? Firman-Nya lewat Musa, saudara. Tapi ya memang dasar ya. Dasar orang-orang yang tegar, tengkuk. Sudah dibilangin berulang kali untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi apa? Selalu menoleh lebih indah di belakang, saudara. Kami pulang aja di Mesir. Buat apa sih putar-putar di sini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Musa menyampaikan hal ini kepada mereka, saudara, pada hari ini, artinya apa? Apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka melalui Musa, jangan kamu menunda lagi, saudara. Kesempatan hari ini untuk mengambil satu komitmen, keputusan. Untuk apa? Untuk mengiring Tuhan seumur hidupmu. Ini penting. Suka manusia itu menunda, saudara. Dia pikir masih ada hari esok. Kalau bisa, waduh hari ini loh. Lagi capek ngurus cucu. Besok aja ya ibadah. Betul ya? Bukan nyindir ini loh Bapak Ibu ya. Hanya mengingatkan, termasuk anugerah loh saudara ya. Suka anugerah itu nunda, saudara. Jadi bukan hanya berlaku hal ini kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Gak apa-apa besok persekutuan aku doa sendiri. Biasanya doa. Alah doa. Gak apa-apa masih ada besok. Betul ya? Seharusnya waktu hari ini kita baca firman Tuhan. Biasanya kita tunda. Masih ada besok. Padahal Tuhan bilang apa? Hari ini. Bukan besok Bapak Ibu. Hari ini. Tegur kandangan. Hari ini kita mengadakan ibadah umum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini artinya apa? Kesempatan hari ini engkau mengambil satu keputusan, komitmen. Mengiring Tuhan sepanjang hidupmu. Jangan tunggu hari esok, karena hari esok pun kita tidak tahu apakah kita masih menjalani hari esok. Betul ya? Kita tidak tahu hari esok masih kita diberikan kesempatan atau tidak untuk melayani Tuhan. Kita tidak tahu hari esok masih kita ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi hari ini
waktunya untuk kita beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat indah. Kamu harus lakukan, harus, bukan pilihan, saudara. Kalau pilihan itu enak ya. Tapi itu adalah satu habit yang harus kamu kerjakan, yang kamu lakukan di dalam hidupmu. Saudara, sekali lagi, tujuan apa sih Tuhan senantiasa membawa bangsa Israel itu masuk padang gurun sebelum mereka masuk tanah perjanjian? Apa sih tujuannya? Nah, saudara, untuk menyingkat waktu, ada beberapa tujuan Allah. Terlebih dahulu membawa bangsa Israel masuk padang gurun sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian. Yang pertama, Bapak Ibu, ayatnya yang kedua. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang kedua, saudara, dia mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Apa Bapak Ibu? Dia merencanakan berapa tadi? Selama apa? 40 tahun. Tujuannya apa? Merendahkan hati. Cenemennya Tuhan. 40 tahun loh Tuhan. Saudara, orang Israel dibawa ke padang gurun untuk apa? Merendahkan hati mereka. Karena tanpa kerendahan hati, orang Israel tidak dapat mentaati Tuhan. Tanpa kerendahan hati mereka, mustahil mereka apa? Mau melayani Tuhan. Tanpa kerendahan hati, pastilah akan mereka jauh daripada Tuhan. Kerendahan hati itu lawannya apa Bapak Ibu? Tinggi hati loh saudara. Saudara, berkaitan dengan kerendahan hati ini saudara. Kalau umpamanya kita yang hadir sore hari ini saudara, Tuhan telah melatih kita dengan baiknya oleh Tuhan saudara. Lalu kita dibentuk karakter kita dan muncul kerendahan hati ini saudara. Bukan lagi yang kelihatan dari luar, tetapi hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang datang, lalu kita sambut mereka dengan kerendahan hati kita. Senang enggak orang? Hah, Bapak Ibu? Senang enggak? Kita sudah diberkati oleh Tuhan, baik secara finansial, kebutuhan-kebutuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi masih ada kerendahan hati. Senang enggak? Tambah senang saudara. Saya jamin saudara, yang datang hari ini saudara, ke kita menyambut mereka dengan kerendahan hati kita saudara. Aku betah wes di Tengger Kandangan. Aku mau cari gereja lain wes. Tengger Kandangan wes. Coba saudara. Tak balik saudara. Ono yang datang. Boro-boro disambut saudara. Siapa itu? Pakai apa dia? Kira-kira orang bertanda. Orang bilang karakter apa sih orang ini? Orang gereja kok nenek. Siapa saudara? Saudara, Allah itu punya tujuan untuk membentuk karakter mereka saudara. Karakter seperti apa? Seperti yang Allah inginkan. Hati ini saudara, hati yang tidak ketahuan tadi, Tuhan teropong itu hati yang paling dalam. Sehingga manakala mereka sampai di tanah perjanjian itu nantinya saudara, muncul relasi dengan satu dengan yang lain. Muncul relasi dengan Tuhan. Karena pengenalannya terhadap Tuhan. Dan akan membawa impact, membawa dampak kepada siapa? Kepada sesamanya saudara. Saya tidak bisa bayangkan saudara, ketika orang-orang itu sudah dibentuk oleh Tuhan, masuk tanah Kanaan yang limpah susu madunya itu saudara. Kalau nggak dibentuk saudara, saya percaya mereka lebih semakin apa? Jumawa loh saudara.
mukul dodol. Nah, semua ada makanan limpahnya, saudara. Dan akhirnya apa? Satu dengan yang lain bisa, aku juga punya. Yang bilang apa? Saudara? Aku juga punya. Saya tidak bisa bayangkan mereka sampai di tanah Kanaan yang limpah susu dan madu itu menjadi apa? Batu karang loh, saudara. Kalau itu karakter yang mereka bawa di tanah Kanaan. Tetapi puji Tuhan, saudara, lebih awal membentuk hati mereka. Ketika mereka mengenal siapa yang membawa mereka, siapa Allah yang mereka percaya itu, justru itu merebahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan limpahkan pun harta kekayaan dalam hidup mereka, mereka tidak menjadi jumawa di dalam hidupnya. Tetapi mereka sadar, oh ya Tuhan, memang semuanya itu dari Engkau. Amin ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka pun hidup dalam kesulitan, mereka tidak sedang mengatakan, oh Tuhan itu jahat. Tidak, saudara. Mereka menyadari, Tuhan, pastilah Engkau punya rencana yang baik buat kami. Engkau tidak pernah memiliki niat jahat terhadap kami. Jadi saudara, kesulitan dan kelimpahan itu menjadi batu ujian bagi mereka, saudara. Makanya kadang-kadang saya ingat, saudara ya, di dalam pemberkatan pernikahan, saudara ya. Masih ingat ya Bapak Ibu, yang nikah-nikah di sini, saudara, Bapak Ibu, saudara. Apa janjinya Bapak Ibu? Kecuali Mas Christian yang belum menikah ya, saudara. Masih belum. Biasanya apa janji menikahnya? Kasih, melayani, maupun kekurangan sampai apa? Nah, itu loh saudara. Tuhan itu kadang-kadang dua sarana ini Dia berikan kepada kita untuk melihat hati dan kesetiaan kita kepada Dia, saudara. Ada orang yang diberikan sedikit aja, wes ogah, saudara, mereka beribadah kepada Tuhan. Ono yang dikasih limpah berkat secara jasmani, masih tetap dia sadar kok. Puji Tuhan, hari ini Tuhan cukupkan, katanya. Ono yang di tengah-tengah pergumulan yang begitu menekan kehidupan ini, tapi tetap dia berkata, aku percaya Tuhan sertai. Walaupun hal itu kita tidak minta Bapak Ibu, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan? Ada satu kesaksian, saudara. Salah satu jemaat yang kita layani itu, saudara, kena kanker loh, saudara. Berat sekali. Aku datang di situ, aku nggak tega. Kadang-kadang aku meneteskan air mata. Kalau aku doakan dia pun aku nangis, saudara. Ketika aku setiap kali besuk, saudara, dia bilang apa? Bilang, Pak, aku datang ke ibadah, tetapi tidak ada waktu. Aku nggak kuat, Pak. Aku lihat Bapak di live streaming. Setiap yang khotbah di live streaming, aku menontonnya, Pak. Udah kecil, saudara. Kadang-kadang aku nangis. Tuhan begitu setia ya orang ini ya, ibu ini. Dalam kondisi seperti itu masih tetap setia mengiring engkau. Siapa yang memberikan kekuatan? Saya percaya hal itu. Firman Allah yang meyakinkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Tujuan Allah sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu tujuannya apa? Untuk merendahkan hati mereka, saudara. Meskipun mereka memiliki harta, kesehatan, kekuatan, namun mereka tidak dapat senantiasa
menunjukkan tentang diri mereka, tetapi mereka sadar bahwa itu adalah dari Tuhan. Mereka diajari oleh Tuhan untuk menyadari bahwa di dalam hidup ini, di dalam kehidupan manusia ini, ada batasnya. Jadi pengalaman di padang gurun mengajar bangsa Israel untuk merendahkan hati dan berharap kepada Tuhan saja. Saudara, kalau kita melihat pada orang-orang Israel di padang gurun, saudara, mereka mati itu bukan karena kelaparan loh Bapak Ibu. Tapi mereka mati oleh karena apa? Sungut. Mereka tidak pernah mati oleh karena kelaparan. Perlu kita ingat ini, saudara. Tapi mereka mati oleh karena sungut mereka kepada Tuhan. Tidak heran firman Tuhan itu dengan setia, saudara, menyampaikan hal ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum mereka dibawa oleh Tuhan masuk tanah perjanjian itu, Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk dicobai dan diuji hatinya. Di dalam ayatnya yang kedua tadi, ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan bukan tidak mengetahui hati orang Israel, saudara. Sekali lagi, kira-kira Tuhan tahu tidak hati kita ini? Tahu ya Bapak Ibu? Tuhan tahu hati kita. Yang tersembunyi pun Tuhan tahu hati kita yang tersembunyi. Tetapi saudara, Tuhan senantiasa diuji mereka. Dengan maksud apa, saudara? Supaya umatnya yang tegar hati itu sadar, mengenal hati mereka sendiri, apakah mereka benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan atau tidak. Hati manusia, hati kita itu kita yang tahu tentang hati kita sendiri. Misalnya ya, gini, Bapak Ibu, contoh-contoh yang sederhana gini. Kan anugerah datang di sini untuk melayani Tuhan, untuk khotbah menyampaikan firman Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Tubuh saya di sini ya. Betul ya? Hati saya itu tidak di sini, tubuh di sini sudah. Tetapi hati saya mungkin ke mall sudah. Pikiran dan hati saya itu ke mall. Tubuh memang ada di sini. Kira-kira yang tahu bahwa hati saya dan pikiran saya ke mall, siapa yang tahu? Diri saya sendiri dan Tuhan Allah. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu yang lihat hanya apa? Oh, ada Pak Anugrah khotbah di Tengger Kandangan. Hal yang sama. Bapak Ibu mungkin di sini tubuhnya saudara. Jangan-jangan hatinya, ya gimana ya, kompor tadi ya mati sudah belum ya saudara. Loh, aku nggak tahu itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang tahu tentang hatinya saudara, pikirannya, betul nggak saudara? Tuhan tahu hal itu. Tuhan uji hati mereka. Apa hati mereka benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jangan-jangan hanya perkataan mereka. Jangan-jangan pengetahuan mereka, sebatas pengetahuan mereka. Oh, kami percaya kepada Allah. Tetapi di dalam praktek kehidupan mereka, mereka menampakkan tentang apa? Seolah-olah tidak ada Allah yang hadir bersama-sama dengan mereka. Secara kognitif, secara pemahaman, mungkin mereka berkata, kami percaya engkau adalah Allah yang hidup. Ya, mungkin Tuhan Allah bilang, ya, benar. Pada saat yang sama ketika mereka berjalan, ketika mereka bekerja, beraktivitas,
mereka tidak menunjukkan tentang pemahaman mereka yang mereka katakan, aku percaya Engkau Allah yang hadir. Akhirnya Pak, kalau mereka bekerja, ya sudah kan tidak ada Allah, tidak ada yang mengetahui, sudah pikirnya begitu, sudah. Sekali lagi, tujuan Allah untuk saudara mengizinkan mereka bisa melewati 40 tahun di padang gurun. Tujuannya yang pertama tadi, untuk apa saudara? Untuk merendahkan hati mereka. Dan yang kedua saudara, untuk apa? Untuk dicobai dan diuji hatinya. Apa mereka sungguh percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, orang Israel dibawa ke padang gurun agar mereka mengerti bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Di dalam ayatnya yang ketiga berkata demikian saudara. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, Allah itu mengingatkan mereka kembali, mereview kembali saudara, tentang perjalanan mereka selama 40 tahun, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidup mereka. Mereka diberi makan oleh Tuhan, diberikan makan mana oleh Tuhan. Makanan yang tidak pernah mereka kenal dan tidak pernah ada di dunia ini. Makanan yang datang langsung dari surga loh Bapak Ibu. Ketika mereka dapat itu pertama Bapak Ibu, mereka kaget dan kagum saudara. Kata mereka ini gini, apa ini? Kalau bahasa anak muda itu zaman sekarang itu, wow. Pernah dengar Bapak? Kalau umpamanya saudara ya, ada sesuatu hal yang membuat kita kagum, kita berkata apa dalam hati kita? Wow. Apa namanya itu? Termengung kita. Bengong. Apa ini? Saudara, itu adalah satu peristiwa yang membuat mereka menjadi kagum. Mereka membuat mereka takjub. Kadang-kadang ya, sewaktu kadang-kadang dalam hidup itu kadang-kadang kita takjub toh, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini, bukan? Betul nggak? Wow. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan mereka peristiwa itu saudara. Allah senantiasa mengajarkan mereka. Mana mengajarkan kepada orang Israel bahwa makanan jasmani pasti diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk pemeliharaannya atas umatnya. Ini penting loh saudara. Namun ada makanan yang lebih penting dari makanan jasmani, yaitu makanan rohani. Manusia yang hanya hidup dari makanan jasmani, walaupun hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya kelaparan secara rohani itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana dari surga itu datang oleh karena apa? Perkataan Tuhan. Artinya apa? Sedang diberitahukan kepada mereka bahwa mereka pun hidup, mereka melewati selama 40 tahun di padang gurun itu. Itu pun dari ucapan firman Tuhan lewat Musa. Mereka dipelihara lewat ucapan firman Tuhan. Mereka bisa bertahan hidup lewat ucapan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Dahsyat. Ajaib.
Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang-orang percaya? Hal inikah mendorong kita ketika kita bukan hanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi pemeliharaan Tuhan hari demi hari atas hidup ini, yang tidak pernah henti-hentinya. Dikala hujan, badai kehidupan ini, dinamika kehidupan ini, maupun juga kelimpahan dalam hidup ini, Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita, saudara. Di tengah-tengah tetesan air mata, Ia selalu memelihara iman kita, saudara. Di tengah-tengah pergumulan yang menekan kehidupan ini, Ia tidak pernah melepaskan kita untuk berjalan sendirinya. Tapi Dia menuntun kita hari lepas hari. Pernahkah kita menyadari hal ini, Bapak Ibu? Tuhan Allah ingin, saudara, umatnya mereka menyadari hal ini. Sehingga ketika mereka masuk tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya itu, saudara, mereka menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Di dalam relasinya, di dalam komunitasnya, bahkan di dalam segala hal, Allah ingin Tuhan pakai mereka sebagai alat perpanjangan tangannya dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Demikian juga halnya dengan kita. Itu sebabnya Tuhan ingatkan lewat subtema kita pada sore hari ini, saudara, yaitu manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya apa? Berpeganglah kepada firman-Nya. Walaupun kadang-kadang perjalanan kehidupan ini, awan tebal itu menghadang kehidupan ini, tapi percayalah, firman Tuhan itulah yang menerangi langkah-langkah kita, loh saudara. Sehingga kita bisa lewati awan yang gelap itu, dan bisa kita sampai pada tujuan akhir hidup kita dengan setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tema gereja Isa Masih atau gereja kita tahun ini apa? Firman-Mu, apa sudah? Pelita bagi kakiku. Kalau demikian, saudara, seharusnya semangat baru itu, spirit yang baru, kekuatan yang baru, mestinya kita miliki dalam hidup ini, saudara. Kenapa? Ada pegangan kita di kala gelap itu mungkin menghalangi langkah-langkah kita. Ada firman Tuhan yang menuntun kita sehingga bisa kita lewati jurang itu, terjal itu, dan bisa kita lewat menjadi apa? Pemenang, saudara. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya perkataan Daud berkata, sekalipun aku di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan beserta dengan gadamu dan tongkatmu lah. Itulah yang menghibur aku. Ketika aku kadang-kadang renungkan, iya ya Tuhan, puji Tuhan, penyertaan-Mu. Kadang-kadang kami enggan kami menceritakan tentang pergumulan kami kepada yang lain. Tetapi Engkau indah ya Tuhan, selalu menguatkan hati kami. Kadang-kadang kami enggan menceritakan tentang pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Tetapi Engkau sahabat kami yang setia, yang menopang hidup kami. Kadang-kadang kami enggan menceritakan tentang tetesan air mata kami. Tapi firman-Mu lah yang terus meyakinkan kami tentang kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kadang-kadang kami enggan untuk membagikan tentang pergumulan-pergumulan kami. Tapi Engkau ya Tuhan mengetahui, bahkan menjadi sahabat kami untuk tempat curahan hati kami, yang tidak pernah Engkau menolak setiap permohonan kami. Engkau selalu bersedia. Tidak hanya saja bersedia, tetapi Engkau selalu memeluk kami dengan eratnya, dengan hangatnya, sehingga boleh kami mendapatkan kekuatan semangat yang baru. Di tengah-tengah keputusasaan, kekecewaan, mungkin kehilangan pengharapan, tapi Engkau selalu apa? Memegang tangan kami dan memberikan semangat yang baru. Ayo, ayo. Engkau tidak berjalan sendirinya, tetapi penyertaan-Nya
sempurna atas hidup kita. Tuhan memberkati kita di tempat ini. Dan kiranya saudara, ibadah umum yang pertama ini terus kita mengkobarkan semangat yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang lain lebih indah dalam hidup ini. Ketika saudara? Membawa jiwa di hadapan Tuhan. Sehingga suatu kelak Tuhan memberikan buat kita Bapak Ibu? Mahkota. Mahkota, saudara. Itu loh oleh-oleh kita kepada Tuhan. Apa kalau umpamanya saya tidak bawa jiwa? Apa jangan-jangan aku ditolak Tuhan? Enggak. Cuman ya ono rasa malu sedikit lah. Nah, saudara ya. Kadang-kadang saya ambil contoh saudara. Kalau umpamanya saya pulang ke Nias misalnya saudara ya. Aku nggak bawa oleh-oleh sama mama saya saudara. Apa dia menolak saya? Oh jangan kamu di rumah ya karena kamu nggak bawa sesuatu. Enggak. Ya cuman saya nggak enak sama mama saya. Loh nak, kamu loh udah puluhan tahun kamu di perantauan kok nggak ono sedikit pun yang kamu bawa ya. Ngapain aja kamu saudara. Nah gitu loh saudara, sederhananya saudara. Ya cuman malu saudara ya. Tapi kalau umpamanya Tuhan pakai kita untuk membawa jiwa, itu adalah sesuatu kesukaan. Tuhan, jiwaku sudah saya bawa di hadapan-Mu. Tetapi juga apa? Jiwa orang lain saya sudah hantarkan di hadapan Tuhan. Nah saudara, semangat enggak? Ya semangat. Korwil Tengger Kandangan pun semakin semangat Bapak Ibu. Karena apa saudara? Ya sama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan saudara. Amin ya Bapak Ibu ya. Satu dengan yang satu, bawa jiwa di hadapan Tuhan. Supaya tempat ini semakin semakin penuh saudara. Kita bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Teguhkanlah iman kami bahwa hidup kami ada oleh karena anugerah dan firman. Terima kasih Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami. Bahkan Allah Roh Kuduslah yang terus meyakinkan kami akan kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada yang bertugas pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Mungkin saya juga tidak mau kalah dengan Pak Anugrah. Tanpa ini saya juga sudah keras Pak. Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah ibadah raya kita perdana di tempat ini. Dan biarlah firman Tuhan yang berada di depan kita. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa apabila kita memegang firman-Nya, kita akan sampai tujuan kita seperti yang Tuhan harapkan. Amen. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Raya atas pelayanannya pada sore hari ini. Persembahan malam ini adalah minggu pertama. Kita juga akan membawa persembahan perpuluhan kita ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kantong merah adalah persepuluhan, sedang kantong biru adalah kolektor. Kepada petugas kami persilahkan dan mari kita pujikan Allah itu baik.
untuk Bapak Paidi, kiranya membawa persembahan ke dalam doa. Kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan biarlah materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini, dan biarlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Petugas, hari Minggu depan tanggal 13 April 2022, pemimpin pujian Ibu Paidi, kemudian firman Tuhan Bapak Pendeta Menahem L. Suteja, kemudian ibadah disertai perjamuan kudus. Tema yaitu firman Tuhan, Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kebaktian umum wanita diadakan di Dharma Harapan hari Selasa 8 November dengan pembicara Saudara Kristio Witoyo. Jadi untuk kebaktian kaum wanita ini kita masih tetap bergabung di Dharma Harapan. Dan dilanjutkan pendalaman Alkitab pada pukul 17.30 secara live streaming dan dibawakan oleh Penatua Lindra Haryanto, dan yang secara online dibawakan oleh Saudara Krisevanya. Marilah kita juga dukung dalam doa untuk Christmas Celebration di tempat ini pada hari Minggu 11 Desember pukul 17. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan untuk Natal melalui amplop yang telah disediakan dengan mencentang pada kolom yang tersedia, dan yang dimaksud memasukkan pada kantong persembahan untuk setiap persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan memberkati. Jadi seperti di sana ya? Ya. Di yang biru, ya, nih di biru itu ada kantong, ya. Terima kasih Pak Nugraha. Ada kantong persembahan khusus. Di sini ada kotak begitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu berkenan untuk ini, ya mohon dicentang untuk yang dimaksud persembahannya. Nih. Kemudian pengumuman selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca melalui grup WA masing-masing. Kami atas nama Jemaat Tengger mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya di dalam ibadah raya pertama di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan dukungannya. Dan kami tetap mengundang untuk Bapak Ibu di dalam minggu-minggu berikutnya di dalam ibadah raya untuk bisa hadir dan bergabung di tempat ini. Demikian pengumuman petang ini, dan untuk berdoa berkat dan penutup diserahkan pada Bapak Pendeta Anugerah Laya. Dipersilakan. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada petang sore hari ini, Bapak Ibu. Kami mengundang untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami, khususnya ibadah perdana Tengger Kandama ini ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur, bahkan sukacita melingkupi hati kami. Amin. Oleh karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini, dan Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan itu yang terus meneguhkan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami ada, bahkan segala hal dalam hidup ini ada oleh karena firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir malam hari ini tanpa terkecuali. Berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan mereka, sehingga lewat berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup ini, boleh kami merasakan pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan. Kami memohon uluran tangan Tuhan untuk menguatkan mereka, sekaligus ya Tuhan membuka jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang ada. Sehingga pun jemaat-Mu ya Tuhan, mereka merasakan bahwa Allah setia tetap bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak atau adik Tirza yang saat ini ya Tuhan mengalami retak tulang ya Tuhan tangan kiri. Ya Tuhan, kami memohon jamahan dari Tuhan, sehingga ya Tuhan anak ini bisa disembuhkan, dipulihkan. Dan kami kuasa-Mu ya Tuhan bekerja berkarya di tengah-tengah kehidupan adik Tirza. Tuhan, kami berdoa kiranya lewat obat-obatan yang dikonsumsi, pakai sebagai sarana, sebagai alat perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kesembuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan perjalanan kami dan pekerjaan kami. Kami memohon ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami dengan limpahnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang besar, yang terus memelihara kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Seterusnya saya serahkan kepada Saudara Kristio Witoyo sebagai korwil di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pada hari ini kita ada perjamuan kasih ya, sebagai rasa syukur. Untuk itu marilah kita boleh bersama-sama bisa mengambil di tempat masing-masing. Namun sebelum itu marilah kita berdoa ya. Bapa di surga, Engkaulah pemelihara hidup kami. Untuk itu kami bersyukur sebagaimana firman yang kami dengar pada malam hari ini, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Dan firman-Mu itu adalah makanan bagi jiwa kami, dan roti itu makanan bagi jasmani kami. Dan sekarang tersedia itu pun juga oleh karena kuasa firman yang telah mencipta dan mengadakan
Dan oleh karena Tuhan yang memakai setiap pribadi demi pribadi. Berkati ya Tuhan makanan ini sehingga dapat berdaya guna bagi kesehatan tubuh kami. Dan melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan selamat malam. Tuhan memberkati.